Terima kasih atas kunjungannya ke channel Andri ADJ. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada ketidakcocokan atau kesalahan dalam versi cerita, kisah atau silsilah ini. Apabila ada yang tidak berkenan, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe, like dan hitamkan tombol loncengnya. Terima kasih, silahkan menyimak video selanjutnya. Tokoh-tokoh, tempat-tempat dan sesajen upacara adat Keraton Yogyakarta. Jegot, Kiai, roh halus penunggu bangsal Prabayaksa. Pada saat Sugengan Plataran, Kiai Jegot diberi sesaji khusus. Sesaji tersebut terdiri dari 1 botol Jenewer dan 1 botol Legen. Di samping itu, pada Saka Guru Bangsal Kencana dan Bangsal Prabayaksa diletakkan tumpeng pustaka dan tumpeng woran. Joyudo, Kiai, roh halus penguasa Sungai Winongo. Pada saat Sugengan Plataran, Kiai Joyudo juga diberi sesaji tersendiri. Sesaji tersebut terdiri dari 1 tube candu, roti, beberapa batang rokok, minuman kopi tanpa gula, juadah, mata uang logam yang diberi warna putih dengan menggunakan kapur, dan seekor ayam yang masih hidup. Tumpeng pustaka. Tumpeng untuk keperluan sesaji. Tumpeng ini berupa nasi putih yang dibentuk tumpeng biasa, kemudian diberi lombok, brambang atau bawang merah dan terasi, dan lombok ditusukkan dengan 1 batang lidi, kemudian rangkaian tersebut ditancapkan di pucuk tumpeng. Tumpeng woran. Tumpeng yang berwarna. Tumpeng woran berfungsi untuk keperluan sesaji. Panjenengan, istilah yang digunakan di Keraton Yogyakarta untuk menyebut logam, yang terdiri dari emas, perak, dan tembaga. Ketiga logam tersebut semuanya berukuran sama dengan tinggi badan Sri Sultan. Hajat dalam, sebutan untuk semua perlengkapan dalam Sugengan Plataran, khusus pada Labuhan Ageng Tahundal, perlengkapan Sugengan Plataran ini ditambah dengan bumbu tumbuk. Pecel pitik, ayam goreng yang diberi bumbu lombok, bawang, kencur, dan santan kental. Pecel pitik dan EBSP, merupakan hidangan untuk perlengkapan sesaji. Jangan menir, sayur yang bahan bakunya terdiri dari bayam, jagung muda, dan daun kemangi. Sayur ini hanya diberi bumbu gula, garam, dan kunci. Jangan menir biasanya digunakan untuk perlengkapan hidangan sesaji. Dahar punar, nasi kuning yang diberi lauk abon, kacang goreng, tempe, irisan buah ketimun, sambal goreng, tonto, kedelai dan ditambah dengan telur dadar yang diiris-iris tipis. Dahar punar dan EBSP digunakan sebagai hidangan sesaji. Dahar gebuli dan EBSP, nasi yang diberi bumbu bawang, kemiri, merica, cengkeh, manis jangan, cabai, kecap, dan garam. Setelah nasi masak, diberi lauk brambang goreng, jeroan, dan daging ayam yang digoreng. Dahar gebuli ini dibuat untuk pelengkap hidangan sesaji. Tumpeng megana, tumpeng biasa dari nasi putih yang dilengkapi dengan megana. Tumpeng kendit, tumpeng biasa dari nasi putih, kemudian pada bagian tengah tumpeng diberi garis melingkar dengan warna hitam. Tumpeng urubing damar, tumpeng biasa dari nasi putih, kemudian pada puncak tumpeng tersebut diletakkan nyala api. Tumpeng ini dibuat untuk keperluan sesaji. Tumpeng duplak, tumpeng dari nasi putih, yang pada bagian puncaknya dibuat cekung sehingga menyerupai lubang kebun dan gunung. Cara membuat tumpeng ini, pada puncak tumpeng tersebut diletakkan sebutir telur, kemudian telur diambil lagi, maka bekas tempat meletakkan telur tadi akan membentuk sebuah cekungan. Tumpeng ini dibuat untuk keperluan sesaji. Tumpeng ropoh, tumpeng dari nasi putih, kemudian diberi lauk, dan pada lauk tersebut ditambah dengan bunga. Tumpeng ini dibuat untuk keperluan sesaji. Ceting sumbul, ceting atau tempat nasi yang terbuat dari anyaman bambu, untuk keperluan upacara Sugengan Plataran, ceting sumbul diberi tutup. Ceting yang digunakan sebanyak 2 buah. Ceting pertama diisi dengan 10 butir telur ayam yang dimasak pindang, kemudian ceting kedua diisi dengan ketan salak atau wajik sebanyak 25 gelinding. Bumbu tumbuk, serundeng yang ditumbuk. Bumbu tumbuk ini fungsinya digunakan sebagai pengganti bumbu megana. Tumpeng sewu, tumpeng biasa yang ditancapi lidi, pada ujung lidi itu diletakkan bawang merah dan cabai merah,
Tumpeng sewu yang digunakan dalam upacara sugengan pelataran sebanyak 100 ceketong tempat nasi dari daun pisang yang dibentuk seperti mangkok. Tumpeng yuswa, sebuah tumpeng besar yang dikelilingi dengan tumpeng-tumpeng kecil. Yuswa berarti umur atau usia, sehingga jumlah tumpeng-tumpeng kecil yang mengelilingi tumpeng besar tersebut disesuaikan dengan usia Sri Sultan yang dihitung dengan tarikh Jawa. Tumpeng yuswa digunakan dalam upacara tinggalan dalam ulang tahun Sri Sultan. Tumpeng saka guru, tumpeng yang digunakan untuk sajian sugengan pelataran, jumlah yang dibuat adalah 4 buah pasang. Tumpeng yang 2 pasang dilengkapi dengan lauk yang digoreng, sedang tumpeng yang 2 pasang lainnya dilengkapi dengan megana. Sajen buangan, sesaji yang khusus untuk diletakkan pada tempat-tempat tertentu. Di dalam keraton dibuat sebanyak 50 ancak bambu sajen buangan. Untuk pawon Sakalanggen, dapur keraton sebelah timur, dan pawon Gebulen, dapur pawon sebelah barat dibuatkan masing-masing 15 ancak debok pelepah pisang sajen buangan, sedangkan untuk dapur di dalam keraton disediakan 15 ancak bambu. Tempat-tempat di luar keraton yang diberi sajen buangan misalnya kamar mandi, sumur, di tengah-tengah alun-alun utara dan alun-alun selatan, di bawah pintu gerbang Taman Sari, di setiap perempatan jalan antara Tugu hingga Keraton dan antara Keraton hingga Krapyak. Di samping itu ada lagi sajian khusus yang diletakkan di dalam 4 buah ancak besar. Keempat ancak ini masing-masing diletakkan di Tugu, Krapyak, Klengkung Matyasura, dan Sungai Winongo. Semua sesaji ini sudah dipersiapkan 3 hari menjelang upacara tinggalan dalam ulang tahun Sri Sultan. Sanggan, sajian untuk upacara-upacara tradisional Jawa, biasanya digunakan untuk upacara labuhan dan upacara perkawinan. Sanggan untuk upacara labuhan berupa 2 lirang pisang raja, perlengkapan untuk makan sirih kinang, sekar abon-abon, terdiri dari bunga mawar, melati serta kenanga, kemudian ditambah dengan serbuk kayu cendana. Pala gumantung, hasil pertanian, yang posisi buahnya menggantung pada pohonnya, misalnya padi, jagung, kelapa, pepaya, pisang dan buah-buahan sejenis lainnya. Pala kependem, hasil pertanian, yang posisi buahnya tertanam di dalam tanah kependem, misalnya ubi jalar, ketela pohon, gadung, kentang dan lain-lain. Pala kesimpar, tanaman yang posisi buahnya berada di atas permukaan tanah sehingga buah tersebut tersentuh kesimpar kaki orang, misalnya buah ketimun, semangka, waluh, dan lain-lain. Kenaka, sebutan penghormatan yang bersifat meninggikan untuk menyebut kuku Sri Sultan. Kenaka merupakan salah satu benda labuhan. Selama 1 tahun, potongan kuku Sri Sultan dikumpulkan untuk dilabuh bersama perlengkapan lainnya pada saat upacara labuhan. Rikma, sebutan penghormatan yang bersifat meninggikan untuk menyebut rambut Sri Sultan. Rikma merupakan salah satu benda labuhan. Selama 1 tahun, potongan rambut Sri Sultan dikumpulkan untuk dilabuh bersama perlengkapan lainnya pada saat upacara labuhan. Songsong, satu sebutan penghormatan yang bersifat meninggikan untuk menyebut benda milik Sri Sultan yang berupa payung. Dalam upacara labuhan Keraton Yogyakarta, sebuah payung songsong bekas milik Sri Sultan diikut sertakan juga sebagai benda labuhan. Sekar layon, disebut juga layon sekar, bunga bekas sajian pusaka-pusaka keraton yang telah layu dan kering. Bunga-bunga tersebut dikumpulkan selama 1 tahun untuk disertakan dalam upacara labuhan sebagai benda labuhan. Sekar layon dibedakan atas 2 macam, yaitu sekar layon yang khusus dari bekas sajian pusaka Kanjeng Kiai Ageng Pleret, dan sekar layon yang berasal dari bekas pusaka-pusaka yang lain. Sekar layon yang pertama, walaupun jumlahnya hanya sedikit, tetap dalam tempat tersendiri berupa petadahan, sedangkan sekar layon kedua jumlahnya cukup banyak, dan dimasukkan ke dalam karung bagor. Parangkusuma, pantai samudra Indonesia yang terletak di Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Parangkusuma merupakan tempat pertemuan pertama kali antara Panembahan Senopati dengan Kanjeng Ratu Kidul. Parangkusuma juga merupakan pintu gerbang bagi Panembahan Senopati jika akan bertemu dengan Kanjeng Ratu Kidul di Kerajaan Dasar Laut.
Parangkusuma dipilih sebagai salah satu tempat labuhan karena Parangkusuma merupakan tempat penting bagi Panembahan Senopati dan raja-raja lainnya. Tunggul Wulung, nama seekor ikan yang menawarkan jasa baiknya kepada Panembahan Senopati. Pada waktu itu Panembahan Senopati sedang bertapa di muara Sungai Opak yang terletak di pantai Parangkusuma. Tunggul Wulung menawarkan kepada Panembahan Senopati untuk mengantarnya sampai ke dasar laut. Panembahan Senopati menolak tawaran Tunggul Wulung tersebut. Panembahan Senopati memerintahkan Tunggul Wulung untuk menepi. Kemudian Panembahan Senopati melanjutkan bertapa di atas Selagilang dengan memejamkan mata, melipat tangannya dan menyebut-nyebut nama Tuhan. Seketika itu juga terjadi angin taufan besar, pohon-pohon tumbang, air laut mendidih, ikan-ikan terlempar dan mati. Kemudian Kanjeng Ratu Kidul segera muncul dari dalam laut untuk menghadap Panembahan Senopati di Parangkusuma. Terjadi perundingan antara Panembahan Senopati dan Kanjeng Ratu Kidul, dan Kanjeng Ratu Kidul sepakat untuk memberi bantuan kepada Panembahan Senopati dalam menjaga keamanan dan keselamatan seluruh kerajaan Mataram, dan sebagai imbalannya, Panembahan Senopati dan anak keturunannya harus memberikan persembahan kepada Kanjeng Ratu Kidul yang diwujudkan dalam upacara labuhan. Nawang Wulan, nama seorang bidadari kahyangan yang menjadi istri Jaka Tarub, namun karena suatu hal, Nawang Wulan harus meninggalkan Jaka Tarub untuk kembali ke kahyangan. Pada waktu Nawang Wulan bermaksud kembali ke kahyangan, ia ditolak oleh para bidadari lainnya karena telah menikah dengan seorang manusia dan mempunyai anak. Dengan terpaksa Nawang Wulan meninggalkan kahyangan dan pergi tanpa tujuan. Di suatu saat dan tempat Nawang Wulan bertemu dengan Kanjeng Ratu Kidul, ia memutuskan untuk mengabdi kepada Kanjeng Ratu Kidul, karena ia tidak mungkin kembali lagi ke dunia atau ke kahyangan. Kemudian Nawang Wulan diangkat sebagai patih Kanjeng Ratu Kidul dengan gelar Nyai Ria Kidul. Ratu Kidul, Kanjeng, penguasa lautan sepanjang Pulau Jawa bagian selatan. Menurut legenda, Kanjeng Ratu Kidul adalah penjelmaan dari Ratna Suwidi, salah satu putri Raja Pajajaran yang bernama Prabu Munding-sari. Ratna Suwidi sangat mementingkan kehidupan kerohanian sehingga ia selalu bertapa. Hal ini membuat ayahnya prihatin dan murka karena Ratna Suwidi menolak untuk dinikahkan, padahal sudah banyak pangeran dan raja yang datang melamarnya. Akhirnya Ratna Suwidi diusir dari istana Pajajaran. Kemudian Ratna Suwidi mengembara sendirian hingga sampai di Gunung Kombang untuk bertapa. Pada suatu ketika di dalam semedinya Ratna Suwidi didatangi dewa dan ditanya tentang keinginannya karena bertapa terus. Ratna Suwidi menjawab ia ingin hidup sepanjang masa. Dewa menasehati Ratna Suwidi bahwa manusia tidak mungkin hidup selamanya, namun jika Ratna Suwidi ingin hidup sepanjang zaman maka ia harus berubah menjadi makhluk halus. Akhirnya Ratna Suwidi berubah menjadi makhluk halus dan menjadi penguasa Laut Selatan dengan nama Kanjeng Ratu Kidul. Kanjeng Ratu Kidul dalam menjalankan pemerintahannya dibantu oleh Nyai Ria Kidul dan Rara Kidul. Rara Kidul, makhluk halus yang berwujud raksasa putri. Rara Kidul sudah berada di Lautan Selatan sebelum Kanjeng Ratu Kidul berkuasa di Laut Selatan. Tugas Rara Kidul adalah membawahi dan memimpin para prajurit makhluk halus. Ria Kidul, Nyai, lihat Nawang Wulan. Gunung Merapi, tempat kedua di mana dilakukan labuhan. Gunung Merapi terletak di Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, DIY. Gunung Merapi dipilih sebagai lokasi labuhan karena mempunyai peran penting bagi Panembahan Senopati dalam melepaskan diri dari Pajang, paman dari Panembahan Senopati, Ki Juru Martani. Ketika bertapa di Gunung Merapi memperoleh petunjuk gaib bahwa apa yang diinginkan oleh Panembahan Senopati akan terwujud. Pada waktu tentara kerajaan Pajang menyerang Mataram, Gunung Merapi meletus dan laharnya mengalir sampai ke Prambanan. Saat itu tentara kerajaan Pajang sedang berada di Prambanan, sehingga mereka harus mundur dan kembali ke Pajang. Dengan demikian Mataram selamat dari serangan Pajang, yang dipercayai oleh Mataram karena bantuan dari roh halus penjaga Gunung Merapi. Wujud tempat labuhan di Gunung Merapi adalah suatu tempat yang dipagari tumbuh-tumbuhan yang letaknya di kendit lereng tengah Gunung Merapi bagian selatan. Sapu Jagat, Gusti Panembahan, penguasa roh halus di Gunung Merapi,
pada mulanya Gusti Panembahan Sapu Jagat adalah seorang abdi dalam juru taman di Keraton Mataram. Abdi dalam juru taman tersebut diperintahkan oleh Panembahan Senopati untuk memakan telur pemberian Kanjeng Ratu Kidul. Semula telur tersebut akan dimakan sendiri oleh Panembahan Senopati, namun dilarang oleh pamannya, Ki Juru Martani. Jika Panembahan Senopati memakan telur tersebut, maka ia akan menjadi roh halus. Telur itu kemudian dimakan oleh abdi dalam juru taman, dan ia berubah menjadi roh halus. Panembahan Senopati memerintahkan roh halus penjelmaan abdi dalam itu di Gunung Merapi sebagai penguasa roh, dengan gelar Gusti Panembahan Sapu Jagat. Gunung Lawu, salah satu tempat di mana dilakukan upacara labuhan. Gunung Lawu terletak di Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Upacara labuhan di Gunung Lawu ditujukan kepada Sunan Lawu pertama Prabu Brawijaya kelima dan Sunan Lawu kedua Raden Gugur, putra dari Prabu Brawijaya. Terima kasih atas kunjungannya. Terlepas dari kisah mitos atau fakta, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Silahkan kunjungi video berikutnya di channel ini.